Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa astagfirul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikrata tanfa'ul mu'minin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa masal hormati ketika di Masjid Al-Badru Bapak Ustaz para orang tua kita, Bapak saya sebutkan satu namanya, namun tidak mengurangi sahabat dan ta'zim kepada Bapak serta ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian kita dihormati dan muliakan. Bersyukur kita sudah memasuki bulan Ramadan di malam berapa? Ke-23 Ramadan yang ke-11 dan puasa di hari ke-12. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun pahala melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari ini, malam yang ke-13, Allah nanti akan memkaruniakan kepada kita ketika kita bangkit di yaumul kiamah nanti dalam keadaan aman, tidak ada gangguan apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya tidak ceramah, namun ada beberapa tips agar pahala wabil khusus di bulan Ramadan ini kita tidak hilang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin waktu-waktu kita isi dengan penuh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang kita puasa, malam harinya kita tarawih, tadarus Al-Quran dan ibadah seperti infak dan sedekah dan lain-lain sebagainya. Di bulan Ramadan kita isi dengan penuh ibadah. Cuma jangan lupa kita harus introspeksi amal kita, muhasabah amal kita, jangan sampai hilang begitu saja. Laksana bulan Ramadan ini kita masuk di mall atau pusat perbelanjaan. Ketika kita masuk di pusat perbelanjaan, kita dapat tiket gratis, kita dapat voucher gratis. Umpamanya kita dikasih waktu hanya 1 jam, silakan ambil barang-barangnya. Ya umpamanya gitu. Setelah kita ambil barang-barangnya semua, begitu keluar dari mall, kita dirampok. Apa yang kita bawa dari mall itu tidak ada. Sama dengan kita bulan Ramadan, kita masuk, begitu keluar dari Ramadan, habis pahala kita. Kata Nabi, raqibat al-rajulin idza dakhala Ramadan hatta tamma Ramadan qabla an yaghfirana. Celaka bagi orang yang masuk di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, dosa yang belum diampuni oleh Allah, dosa saja tidak diampuni, apalagi pahala yang kita dapat di bulan Ramadan. Maka kita harus senantiasa muhasabah dalam hal-hal bulan Ramadan ini, apa amalan-amalan kita, sehingga amalan kita tidak dirusak oleh hal-hal yang baik. Ma'asyiral muslimin, saya membaca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Dailami dari Adi bin Hatim. Beliau bersabda, "Syiddatu asya tuhbitul amal." Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang puasa kita, sholat kita, tadarus kita,
Makanya kita hati-hati. Jangan kita bangga diri kok kita paling banyak puasanya, kok kita paling banyak tadarusnya, banyak terawihnya. Jangan bangga. Tapi ingat ada 6 perkara yang merusak amal perbuatan kita. Saya tidak semuanya saya bahas, mungkin nanti waktunya terlalu panjang, hanya 3 saja. Yang pertama kata Nabi, yang merusak amal perbuatan kita, istighfar fi uyubin nas. Sibuk mencari aibnya orang lain. Ini kan paling hobi. Ngoreksi daripada kekurangan orang lain. Ini hati-hati. Ini salah satu daripada yang membatalkan puasa. Gosip. Ya. Gosip itu dapat merusak amal perbuatan kita. Ya, puasa kita, sholat kita, seluruh amal ibadah kita. Kita nyangkanya banyak aja kita ibadah kita kepada Allah di bulan puasa. Gosip jalan terus, ya, koreksi, dia aibnya orang lain. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling bersih di dunia ini. Jangan. Maka kata Nabi, tuba liman sablahu ayuhu an uyubin nas. Beruntung bagi orang yang sibuk mengoreksi diri sendiri daripada mengoreksi kekurangan orang lain. Udah koreksi aja kita daripada mengoreksi orang lain. Ada satu kisah, yaitu seorang ulama besar namanya Hatim Al-Aswad. Beliau itu adalah ulama besar disebut juga waliullah. Dia menjaga warung atau tokonya, toko sembako. Ulama besar menjaga toko. Suatu ketika ada hujan besar, ada ibu-ibu yang ketika dia mau ke warung hujan besar, selesai hujan besar kemudian terang, dan setelah hujan besar itu jalanannya licin. Ya. Begitu pas di depannya warungnya Hatim Al-Aswad, itu perempuan jatuh sampai kentut. Coba, malu yang bukan main, ya. Sedangkan Hatim Al-Aswad, ya, ulama besar itu ada penjaga tokonya, dia pasti dengar, kencang banget lagi kentutnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hatim Al-Aswad? Dia pura-pura tidak dengar atau pura-pura buta. Begitu dia bangun, perempuan itu akan beli sembako, mau beli beras, Pak ada berasnya? Nggak ada gulanya. Dijawabnya, ya. Berarti dia, perempuan itu bersyukur, alhamdulillah, berarti orang ini tidak mendengar kentut saya. Dia bersyukur. Bukan saja kepada perempuan itu yang beri, tapi kepada orang lain juga. Terus-menerus dia pura-pura tidak dengar, supaya aib daripada perempuan itu terjaga. Tidak ada yang tahu. Nah, mampukah kita seperti itu? Kalau kita mampu meredam daripada, atau kita tidak membuka aib orang lain, insya Allah pahala kita utuh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Kita dijaga aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang keduanya, qaswatul qulub. Keras hatinya. Diajak sholat tarawih enggak mau, diajak ngaji enggak mau, diajak sholat berjamaah enggak mau. Enggak tahu maunya apa. Keras hatinya, tidak mau menerima nasihat orang lain. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih ingat kepada orang-orang, kasih ingat kepada manusia agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau. Ini orang yang qaswatul qulub itu akan merusak amal perbuatannya sendiri. Jadilah kita menjadi orang yang lembut hatinya, menerima nasihat orang lain, sehingga insya Allah amal perbuatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti yang terakhir, ya cuma 3 saja, adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia.
Di dalam Mahfudzat dinyatakan di sana hubbud dunya rasulul khati'ah. Kalau habis dibahas Cinta kepada dunia adalah puncak segala kehancuran. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, boleh kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa kepada akhirat. Karena apa kata Nabi? Ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubu. Aku heran kata Nabi kepada orang yang cari dunia siang malam sampai tidak ada waktu untuk keluarga saja tidak tahu. Berangkat pagi, anaknya juga nggak tahu. Ya begitu pulang dia larut malam, anaknya juga nggak tahu. Tidur masih. Kalau terawih ditinggalkan, sholat wajib ditinggalkan, semua hanya terfokus dalam urusan dunianya saja. Akhirnya dia lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allahnya ditinggalkan. Maka itu termasuk orang yang hubbud dunia. Bukan itu saja, bukan hubbud dunia itu orangnya kaya, tidak. Paling miskin sekali orang yang hubbud dunia adalah orang yang cari botol aqua di pagi hari, belum subuh dia sudah keluar. Di tempat-tempat sampah dia cari. Begitu ada subuh, ya lewat saja, ada masjid juga lewat. Ya. Bukan lewat masuk ke masjid, lewat saja. Nyomong saja. Itulah orang yang hubbud dunia. Cinta mati kepada dunia saja. Kalau nggak cari dunia dia mati. Alhamdulillah cinta. Kata Nabi, "Idza aqamat ummatid dunya nutihat haibatul Islam, wa idza tarakatil ma'ruf bil ma'ruf hurrimat barakatul wahd." Apabila manusia ini membanggakan tentang dunianya, oh saya punya ini, oh saya punya itu, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapus mukanya. Muka Islamnya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang yang non-muslim saja, padahal dia orang Islam. Tapi kan ngalamin. Apalagi kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, hurrimat barakatil wahyi, akan diharamkan kita tentang keberkahan al-Qur'an. Itulah perusak amal perbuatan kita. Jangan kita bangga amalan kita banyak, tapi kita ingatlah perusak amal ini yang bakal merusak amal kita, sehingga amal kita habis. Kita sudah melakukan amal perbuatan di bulan Ramadan ini. Untuk itu marilah kita jaga semua amal perbuatan ini dengan baik. Jangan sampai dirusak dengan amal-amal yang tadi. Insya Allah kita akan memperoleh besar pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Sehingga begitu keluar Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضروا مجد وزير الشهر سمع الله صلى رسولنا